Halo guys, balik lagi sama gue Noval di YouTube channel Koinvestasi. Hari ini kita bakal ngomongin tentang 5 kripto potensial di bulan April menurut pandangan gue. Tapi sebelum mulai jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Pertama, disclaimer guys, ini bukan saran atau ajakan untuk investasi atau trading atau bahkan beli token dan koin yang bakal gue sebutin, tapi ini merupakan pandangan gue pribadi dan bukan saran atau ajakan, jadi resiko ditanggung oleh kalian masing-masing. Tanpa basa-basi langsung aja kita mulai guys dari yang pertama. Yang pertama kita punya salah satu koin yang lagi lumayan rame, yaitu Kava yang punya blockchain sendiri, dimana dia bakal punya 4 sentimen positif di bulan April ini. Yang pertama adalah dia akan integrasi dengan Ethereum melalui bridge atau jembatan antar blockchain. Jadi nanti kalau misalnya ada token dari ekosistem Ethereum yang mau masuk ke Kava, dia tuh nggak harus di-wrap atau harus dimanipulasi dulu lah biar diterima sama blockchainnya Kava. Jadi bisa langsung aja. Yang kedua, dia bakal launching Ethereum Co-chain. Jadi dia bakal bikin satu blockchain yang barengan antara Ethereum sama Kava. Jadi kalau misalnya ada developer yang nerbitin smart contracts di Ethereum Virtual Machine atau tempat kayak penerbitan smart contracts-nya Ethereum, itu di-deploy-nya atau diluncurkannya atau diterbitkannya itu bisa langsung di Ethereum atau di Kava atau bersamaan. Kedua update itu bakal dilaksanakan pada 5 April 2022, jadi bentar lagi nih guys, yang kemungkinan bakal ningkatin volume transaksi pada blockchain Kava karena bakal banyak token dari ekosistem Ethereum yang masuk. Selanjutnya, Kava juga bakal meluncurkan token baru dari ekosistemnya, yaitu dari protokol namanya Mint. Jadi kalau misalnya kalian belum tahu, Mint itu adalah lending protokol yang intinya buat collateralized debt position. Jadi intinya buat margin trading sebenarnya. Buat kalian yang suka trading dan biasa pakai leverage, pasti kalian tahu lah kalau leverage tuh lumayan oke karena buat ningkatin posisi walaupun resikonya juga sangat tinggi. Nah kalau di ekosistem Kava ini tuh trading tapi decentralized. Jadi intinya kalau misalnya mau pakai leverage, dia harus masuk ke Mint protokol dulu buat minjem dananya, terus abis itu bisa dipakai untuk meningkatkan posisi tradingnya. Jadi di sini di Mint protokol ini kalian nggak cuma bisa minjem, tapi kalian juga bisa minjemin, makanya dianggap sebagai salah satu ekosistem terkuat DeFi dari blockchain Kava. Nah dia bakal meluncurkan tokennya di sekitar 30 April 2022 ini. Sentimen positif terakhir adalah dia bakal ngeluncurin Kava Foundation. Jadi kan sekarang Kava itu bergerak dengan DAO atau Decentralized Autonomous Organization. Jadi semua keputusannya itu melalui sistem voting atau governance yang intinya tuh dilakukan oleh para investor dan token holdernya. Nah sekarang mau ada peluncuran Kava Foundation. Jadi intinya nanti ekosistem decentralized finance-nya dan juga blockchain-nya Kava itu akan dilaksanakan melalui DAO, tapi akan dibantu oleh Kava Foundation yang intinya tuh isinya adalah investor-investor dan juga para ahli di dunia blockchain yang akan menjadi penasihat. Melihat adanya sentimen-sentimen positif itu, kemungkinan besar Kava mendapatkan dorongan positif karena kemungkinan proyeknya tuh akan menjadi semakin halus lah geraknya. Kalau proyeknya semakin halus, harusnya sih dia berkembangnya lebih baik. Jadi harusnya sih permintaan terhadap koinnya juga akan semakin tinggi dan karena jumlahnya terbatas, harusnya harganya juga naik. Kalau dari sisi teknikal, menurut gue pribadi, selama 4,44 US dollar belum break, harusnya sih dia masih ada kemungkinan untuk naik. Kalau di bulan ini, target gue pribadi sih harusnya di sekitar 6,2 dolar sampai 6,5 dolar lah kalau realistis. Lanjut, yang kedua adalah EOS. Jadi buat kalian yang belum tahu, EOS ini adalah juga sebuah blockchain yang hampir mirip sama Kava. Kalau EOS sendiri, ini intinya dia masih relatif baru karena baru melakukan beberapa upgrade. Nah, sentimen positif yang akan datang di bulan April ini adalah upgrade-nya juga. Di bulan April ini, di tanggal 1 kemarin, dia baru aja melaksanakan hard fork terbarunya, yaitu Mandel 2.3. Nah, jadi Mandel 2.3 atau 2.3 ini intinya adalah sebuah pembaruan yang membuat mekanisme smart contracts-nya tuh lebih bagus. Jadi dengan adanya hard fork ini, smart contracts-nya nanti bisa menampung lebih banyak data, terus juga biaya transaksinya lebih rendah, terus yang terakhir tuh kalau misalnya nanti ada update, akan lebih mudah untuk developernya. Terus sentimen positif keduanya adalah akan adanya governance atau voting di komunitas Eden-nya. Jadi EOS tuh punya komunitas Eden yang intinya buat fitur voting atau governance. Kalau misalnya ada pembaruan atau upgrade, itu tuh bisa disetujui atau ditolak oleh para holder dari EOS coin sendiri. Jadi akan ada pemungutan suara untuk menentukan ini ada dana di EOS yang akan dialokasiin mau ke proyek yang mana, sama nanti siapa yang akan memimpin proyek tersebut. Ini tuh pemungutan suaranya tuh full oleh para holder dari EOS. Jadi kemungkinan menuju voting ini, harusnya menuju 9 April ini orang-orang pada beli EOS, terutama yang para investor setianya, untuk memberikan suaranya dalam pemungutan suara ini. Jadi kemungkinan karena jumlahnya terbatas, harusnya sih harganya naik menuju 9 April ini.
Kalau dari sisi teknikal, menurut gue pribadi karena kemarin udah sempet naik lumayan signifikan nih beberapa pekan terakhir, harusnya sih sekarang agak koreksi dulu nih. Kalau misalnya batas bawah di 2,5 US dollar masih terjaga, kemungkinan besar dia bisa naik ke sekitar 3,6 US dollar pada bulan April ini, kalau realistisnya. Tapi balik lagi untuk naik ke level tersebut dia harus break sekitar 3 dolar baru bisa naik lebih tinggi lagi. Jadi kalau misalnya belum break 3 dolar ya harusnya belum kuat sampai ada sentimen positif baru lagi. Lanjut guys, yang ketiga adalah Elrond atau Elrond Gold nama zaman dulunya atau EGLD. Jadi Elrond ini akan ada satu sentimen positif yaitu terkait meta bondingnya. Jadi meta bonding ini adalah salah satu aplikasi baru dalam ekosistem Elrond. Intinya meta bonding ini adalah sebuah community protokol yang mirip kayak Kickstarter. Kalau buat kalian yang belum tahu Kickstarter itu apa, jadi Kickstarter itu adalah semacam crowdfunding platform. Jadi kalau kalian mau bikin bisnis, kalian bisa taruh bisnis kalian di Kickstarter, nantinya akan ada orang yang investasi di bisnis kalian melalui pembelian produk kalian yang walaupun belum launching bisa di pre-order. Jadi meta bonding tuh hampir mirip kayak gitu, dimana kalian bisa publish proyek kalian untuk mendapatkan funding melalui potensi penjualan token yang belum launching tapi udah pre-order dari investor-investor yang akan menyumbang dana ke kalian itu. Tanggal 15 April 2022 ini nanti tuh meta bondingnya bakal mereward token karena orang-orang yang ingin berpartisipasi dalam meta bonding, yaitu yang investor atau yang ingin menerbitkan proyeknya harus staking Elrond. Nah, yang staking Elrond ini akan dapat token baru. Nah, tokennya itu adalah token dari meta bonding. Jadi kemungkinan besar menuju pemberian reward tersebut orang-orang akan staking meta bonding ini karena snapshotnya akan terus berjalan. Jadi kemungkinan dengan pemberian imbalan pertama ini kedepannya akan terjadi mekanisme yang terus berulang di mana orang-orang akan staking lagi dan dapat reward lagi, staking lagi dapat reward lagi. Jadi kemungkinan besar orang-orang akan staking Elrond atau EGLD, dan karena EGLD jumlahnya terbatas, harusnya kalau permintaannya naik dan mayoritas dikunci, ya harganya juga naik karena semakin langka. Kalau kita lihat dari sisi teknikal, sekarang ini EGLD lagi agak sideways. Jadi menurut gue pribadi selama batas bawah di sekitar 188 US dollar masih terjaga, harusnya sih masih bisa naik sampai 214 atau 235 US dollar. Tapi balik lagi guys, ini harus keluar dari sideways-nya dulu dan kita menunggu adanya sentimen positif baru dulu, baru kemungkinan bisa naik lebih tinggi. Yang keempat adalah Secret Network, salah satu koin yang udah gue omongin dari awal tahun ini. Kalau misalnya kalian sering baca artikel di koinvestasi.com. Di bulan April ini, Secret Network akan memiliki 3 sentimen positif. Yang pertama adalah dia akan listing di Kraken yang udah terjadi pada tanggal 1 April kemarin. Selain listing di Kraken, Secret Network juga punya 2 sentimen positif lainnya yang datang dari internal jaringannya. Yang pertama, dia akan melaksanakan upgrade dari jaringan utamanya atau mainnet upgrade. Jadi di 2022 ini, Secret Network akan melaksanakan beberapa mainnet upgrade, dan yang pertama akan datang adalah pada April 2022, tepatnya sekitar 30 April 2022. Di luar itu, dia juga akan melaksanakan launching dari salah satu protokol barunya namanya Data Vault. Jadi kalau Data Vault ini tuh sistemnya kayak Google Drive tapi decentralized, dan nanti yang bisa disimpan di situ adalah data ataupun konten kalian buat sosial media kalian. Nanti kalau misalnya data udah disimpan di sini, itu tuh bisa dibuat public, bisa juga dibuat private, jadi cuma kita doang yang bisa lihat atau ownernya doang yang bisa lihat atau di-share kayak Google Drive. Intinya pembaruan-pembaruan ini tuh bikin ekosistem Secret Network lebih rame dan bikin Secret Network lebih dikenal sama lebih banyak investor. Kalau misalnya udah ada upgrade dan nanti akan ada upgrade lagi, harusnya sih dalam 2022 ini Secret Network menjadi salah satu blockchain yang aktif juga, karena biasanya yang di-upgrade terus itu volume transaksinya juga akan naik karena biasanya blockchainnya semakin lancar. Kalau dari sisi teknikal menurut gue pribadi sekarang Secret Network tuh lagi agak sideways, abis naik lumayan signifikan beberapa hari terakhir. Jadi menurut gue pribadi selama 6 dolar itu belum break supportnya, dia masih kemungkinan bisa naik sampai sekitar 7 dolar kalau misalnya 6,7 dolar tuh bisa ditembus. Yang terakhir adalah DAO-Maker, yaitu salah satu proyek tertua dalam ekosistem Ethereum. Jadi DAO-Maker ini karena sekarang udah banyak decentralized autonomous organization projects, dia tuh mengembangkan teknologinya biar nggak ketinggalan zaman lah. Nah sekarang dia ekosistemnya tuh terus berkembang juga karena menerima lebih banyak jenis smart contracts, jadinya lebih banyak aplikasi yang bisa dibangun dalam ekosistemnya. Sekarang ekosistem terbarunya itu yang menjadi sentimen positifnya juga adalah protokol baru namanya Lossless. Jadi Lossless ini adalah sebuah tools di sektor DeFi atau decentralized finance. Tujuannya adalah untuk memitigasi adanya peretasan atau adanya hacker. Jadi sekarang aplikasi terbarunya yang juga meramaikan ekosistemnya yang menjadi sentimen positif adalah Lossless Protocol. Jadi Lossless Protocol ini adalah sebuah tools di sektor DeFi atau decentralized finance yang tujuannya adalah untuk mencegah hacker.
Jadi lossless tuh cara kerjanya adalah melihat kalau misalnya ada transaksi yang terlalu besar atau yang terlalu kecil tapi banyak. Yang itu biasanya adalah cara hacker ngehack suatu DAO. Jadi kalau misalnya si lossless ini ngeliat transaksi tersebut, dia otomatis langsung ngebekuin transaksinya biar nggak bisa dilanjutin dan nggak bisa divalidasi. Jadinya itu meminimalisir kemungkinan untuk hacker melakukan hacking. Karena adanya lossless ini, dan lossless tuh nggak cuma untuk ekosistem DAO Maker, jadinya kemungkinan besar DAO Maker akan mendapatkan integrasi dari ekosistem proyek-proyek lainnya yang menjadi sentimen positif buat DAO Maker dan biasanya meningkatkan harga DAO itu sendiri. Lalu sentimen positif lainnya, dia juga baru aja listing di Huobi, dan ngeliat dia udah listing dan harganya udah relatif turun, sekarang tuh kemungkinan ada potensi buat dia mulai naik secara perlahan. Nah, lossless tadi menjadi fokus utama sentimen positifnya karena dia akan launching di 30 April 2022. Jadi kalian bisa mulai perhatiin DAO-nya dan juga tokennya dari lossless, yaitu LSS. Kalau dari sisi teknikalnya, sekarang tuh DAO Maker lagi sideways karena dia udah naik lumayan signifikan sama kayak kripto-kripto lainnya. Nah, menurut gue pribadi, selama batas bawah di 2,4 US dollar masih terjaga, harusnya sih dia masih bisa naik sampai sekitar 3,5 US dollar pada bulan April ini. Tapi balik lagi dia harus naik lewatin 2,8 US dollar dulu, baru kemungkinan besar bisa naik sampai 3,5 US dollar. Oke deh guys, itu aja update dari gue. Ini balik lagi menurut pandangan gue pribadi aja dan bukan saran atau ajakan untuk investasi atau trading. Jadi kalau rugi jangan salahin gue, karena ini cuma pandangan gue pribadi dan kalian harus analisis sendiri dulu dan jangan lupa pakai uang yang rela untuk hilang. Karena dalam investasi atau trading, walaupun ada potensi keuntungan, pasti ada potensi kerugian juga. Kalau ada yang mau ditanyain langsung aja komen di video ini, dan kalau ngerasa bermanfaat jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. As always, Koinvestasi, semua bisa kripto.